adik-adik, selamat datang di Museum Bank Indonesia. Ya, perkenalkan nama kakak Sofian. Kakak yang akan memandu adik-adik Permata Bangkir Cilik untuk tur virtual di Museum Bank Indonesia ini. Ya, Museum Bank Indonesia terletak di Jalan Pintu Besar nomor 3 di kawasan Kota Tua, Jakarta. Sebelumnya ada yang pernah mengunjungi tur Museum Bank Indonesia? Belum. Ya, sebelum memulai, Museum Bank Indonesia dulunya itu adalah The Japasa Bank yang berdiri tahun 1828. Nah, sebelum kita mau masuki Museum Bank Indonesia, Kak Sofian mau mengajak adik-adik dan mencari asisten nih. Kira-kira siapa yang mau menjadi asisten Kak Sofian untuk tur virtual Museum Bank Indonesia kali ini? Aku mau dong, Kak. Aku mau. Ya. Kamu siapa namanya? Halo, kenalkan. Nama aku adalah Jojo. Halo teman-teman dari Permata Bangkir Cilik. Nama aku Jojo. Aku kelas 5 dari Jakarta. Aku siap jadi asistennya Kak Sofian. Mantap Jo, terima kasih. Ya, apakah adik-adik sebelumnya sudah pernah mengunjungi museum? Apa kesan adik-adik saat mengunjungi museum? Apakah menyeramkan? Apakah menyenangkan? Nah, kali ini kita akan mengunjungi Museum Bank Indonesia. Kira-kira apa Jo? Kesannya Jo? Ini sih pertama kali aku ke museum. Tapi kalau menurut teman-teman semua, museum itu kira-kira seperti apa? Kira-kira apakah serem? Apakah menyenangkan? Atau membosankan? Nah, aku jadi penasaran sih Kak Sofian. Ayo Jo, sekarang kita mulai jelajah ke dalam Museum Bank Indonesia Jo. Ayo, let's go! Ikut ya teman-teman! Fakta menarik. Sebelum menjadi Museum Bank Indonesia, gedung ini dulu adalah apakah rumah sakit? Apakah penjara? Apakah istana? Bagi kalian yang menjawabnya rumah sakit, jawaban kalian benar! Yeay! Nah Jo, kamu bisa lihat lobi ini. Kesan yang museum menyeramkan itu pasti akan hilang Jo. Ya kan? Nah, jadi Museum Bank Indonesia ini memiliki keindahan, kebersihan, dan kira-kira apa lagi Jo? Bangunannya megah kan Jo? Nah, kita bisa lihat banget. Jo. Ini dari tahun 1828, sangat indah Jo, ya kan? Iya. Nah, kira-kira apa lagi yang kita bisa lihat di dalam Jo, ya kan? Apakah kita bisa mempelajari? Nah, saat kita bicara Bank Indonesia, kita pasti akan membicarakan bagaimana sih asal muasal uang Jo. Terus Jo, bagaimana Bank Indonesia itu tumbuh Jo? Dan yang ketiga Jo, ada koleksi emas. Dan yang keempat ada koleksi numismatik, uang-uang Jo, dari uang kuno maupun uang-uang dari berbagai negara Jo. Siap Jo? Tunggu. Ini kok museum seperti istana, keren banget. Aku nggak sabar untuk melihatnya. Teman-teman, ikut yuk, let's go guys. Ayo Jo, kita masuk. Sekarang Ayo. kita masuk ke dalam ruang pra Bank Indonesia Jo. Ayo. Ya adik-adik, nah kita sekarang ada di ruang pra BI pertama. Nah, di ruang pra BI ini menggambarkan situasi pelabuhan tempo dulu, Jo. Nah, ini pelabuhan Sunda Kelapa tempo dulu, kira-kira. Nah, dengan diorama rempah-rempah yang ada di Nusantara. Kira-kira, Jo, apa sih jenis rempah-rempah itu, Jo? Rempah-rempah. Teman-teman tahu nggak? Aku sih yang aku tahu ya, yang ada di itu loh, kue yang lebaran di kue nastar cengkeh. Lalu aku tahu kayu manis. Aku juga taunya lada yang pedes itu loh. Ya. Itu yang aku tahu Kak Sofian. Terus ada apa lagi, Jo? Nah, kira-kira. Nah, cengkeh, kayu manis, lada, kapulaga. Nah, ini alasan orang Eropa datang ke Indonesia. Karena rempah-rempah waktu itu harganya lebih mahal dibandingkan emas, Jo. Kak Fian, aku mau tanya deh. Kak. Apa, Jo? Ini bumbu dapurnya malah lebih banyak di museum. Ini museum jadi mirip kayak pasar. Nah,
Bukan Jo, kita sedang belajar sejarah yang waktu dulu rempah-rempah ini menjadi primadona. Fakta menarik berikutnya. Kira-kira untuk apa sih rempah-rempah kita dicari oleh bangsa Eropa? Apakah untuk penghangat tubuh? Apakah untuk pengawet makanan? Atau semuanya benar? Kalau kalian menjawab semuanya benar, jawaban kalian benar. Karena memang dicari untuk kedua hal itu. Nah, kenapa primadona? Karena di Eropa sana dingin, Jo. Jadi orang butuh penghangat. Ya, saat mereka butuh penghangat, mereka mengkonsumsi rempah-rempah ini. Nah, rempah-rempahnya berasal dari mana? Berasal dari Indonesia, Jo. Nah. Oh, gitu. Jadi mereka datang jauh-jauh itu cuma buat beli rempah aja, Kak Sofyan? Tidak hanya bangsa Eropa, Jo. Sudah banyak penjelajah-penjelajah juga yang melakukan penjelajahan ke Indonesia. Nah, dan pelaut-pelaut Nusantara, Jo, juga sudah melakukan penjelajahan samudra, Jo. Nah, buktinya, Jo, bisa dilihat, Jo. Ada kapal-kapal di situ, Jo. Nah, kapal-kapal ini asal Nusantara kita mengenalnya dengan sebutan jung, Jo. Jung Java. Nah, ini yang terdapat di relief Candi Borobudur, Jo. Oke, jadi orang zaman dulu belanjanya gimana? Kan belum ada uang, Kak. Nah, Jo, jadi gini, Jo. Misalnya Kak Sofyan ingin beras. Jojo punyanya apa, Jo? Aku punya ayam misalnya. Iya. Kak Sofyan ingin ayam. Jojo pengen beras Kak Sofyan nggak? Buat kasih makan ayam? Iya, buat Jojo makan. Oh, buat aku makan? Iya. Oh, boleh bisa tukeran? Iya, boleh kita tukeran. Nah, jadi tukar menukar barang tersebut atau yang dinamakan barter itu adalah alat penukaran sebelum kita mengenal uang, Jo. Oh, barter. Oh, itu kan ya tempat cukur rambut namanya barter shop. Nah, bukan, Jo. Jadi barter itu barang dan barang ditukar, Jo. Gitu. Nah, lalu maksudnya barter tuh tukeran barang. Iya, tukeran barang yang saling dibutuhkan, Jo. Ya. Iya. Baru setelah itu kita mengenal adanya uang barang, Jo. Lalu setelah itu kita baru mengenal uang. Yang pertama kali dikenalkan oleh bangsa Lydia, Jo. Nah, bangsa Lydia itu sekarang negara Turki, Jo. Nah, itu yang pertama kali mengenalkan konsep uang, Jo. Oke. Kak Sofyan. Iya, Jo. Terus mereka yang datang ke sini beli rempah-rempah, kantong belanjaannya sebesar apa ya? Nah, Jo, kamu bisa lihat rempah-rempah yang tadi di Maluku itu dibawa ke Batavia. Lalu dari Batavia melalui kapal-kapal yang ada di diorama museum ini disebarkan ke Eropa sana, Jo. Gitu, Jo. Perjalanannya kamu bisa tahu memakan waktu 6 sampai 7 bulan, Jo. Berarti harga rempah-rempah semakin mahal dong. Ya, jelas, Jo. Nah, tadi makanya harga rempah-rempah diibaratkan emas. Karena selain itu menjadi primadona, mengirimnya juga membutuhkan waktu yang lama, Jo. Nah, sehingga orang-orang Eropa ingin datang ke Indonesia, Jo. Nah, kira-kira tahu gak, Jo? Siapa-siapa aja pelaut yang melakukan penjelajahan ke Nusantara, Jo? Wah, aku nggak tahu tuh. Nah, siapa aja ya, Kak? Ayo, Jo, kita beranjak ke ruangan selanjutnya, Jo. Ayo. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah ada di ruang para tokoh-tokoh penjelajah dunia. Nah, kira-kira Jojo tahu gak siapa aja sih yang pertama kali datang ke Nusantara, Jo? Wah, aku belum lahir, aku nggak tahu. Nah, Jo, kalau dilihat dari diorama di museum, Jo, kita mengenal ada tokoh Marco Polo. Dia berasal dari Italia, Jo. Dari kota Venesia, dia melakukan pertama kali penjelajahan ke Nusantara, Jo. Terus ada Laksamana Cheng Ho, Jo, dari Tiongkok, Cina sana, Jo. Lalu ada pelaut Portugis yang bernama Alfonso de Albuquerque. Nah, ini yang menjadi tonggak sejarah penting, Jo. Datangnya orang Belanda ke Indonesia dipimpin oleh armada Cornelis de Houtman
tahun 1596. Dan ini sering dijadikan awal penjajahan Belanda di Indonesia, Jo. Lalu juga ada Sir Henry Middleton, Jo, dari Inggris, Jo. Nah, ini tokoh-tokoh penjelajah yang melakukan penjelajahan ke Nusantara, Jo. Wah, jadi Indonesia itu zaman dulu udah terkenal sekali ya? Iya, Jo. Keren banget. Keren kan, Jo? Indonesia sudah terkenal karena rempah-rempahnya, Jo. Karena rempah-rempah yang jadi primadona tersebut, akhirnya bangsa Indonesia atau kita sebutnya Nusantara dulu, akhirnya yang dulu adalah kerajaan-kerajaan menjadi wilayah yang terjajah, Jo. Setelah kedatangan Cornelius de Houtman di tahun 1596, nah, Belanda itu mendirikan kongsi dagang namanya VOC, Verenigd Oost-Indisch Company, tahun 1602. Nah, akhirnya mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, Jo. Nah, jadi kita tidak bisa leluasa lagi, Jo, menjual rempah-rempah kita. Nah, dari situlah penjajahan masuk ke Indonesia. Nah, saat penjajahan masuk ke Indonesia, apa yang terjadi, Jo? Nah, kita bisa lihat, Jo. Jo, tahu gak bangsa-bangsa mana aja yang pernah menjajah Indonesia, Jo? Yang aku tahu tuh ya Belanda, Jepang. Iya, Jo. Itu aja sih. Iya, Jo. Ada bangsa Belanda, ada bangsa Inggris. Oh, Inggris juga ya? Iya, ada bangsa Perancis, Jo, pernah jajah Indonesia. Dan ada bangsa Jepang, Jo. Nah, itu alasan orang-orang Eropa melakukan penjelajahan ke Indonesia. Mereka pertama kali mencari Maluku, Jo. Kenapa, Jo, mereka cari Maluku? Karena jauh? Bukan. Oh, bukan. Karena di Maluku itu dijuluki the Spicy Island. Karena mereka punya pala dan cengkeh yang harganya itu dan menjadi primadona pada masa itu. Harganya melambung tinggi melebihi emas, Jo. Nah, seperti itu, Jo. Ya. Oh. Nah, kita jadi bangsa terjajah, Jo. Tapi kita bisa lihat, selain dijajah, bangsa Indonesia juga pastinya melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu kita kenal sebagai perlawanan-perlawanan yang bersifat daerah. Kita mengenal sosok Pangeran Diponegoro, Teuku Imam Bonjol. Nah, mereka melawan penjajah tersebut, Jo. Makanya itu dijelaskan di sini, Jo. Oke. Lanjut, Jo. Kira-kira Jojo mau tahu apa lagi, Jo? Apa ya? Kalau di sebelah sana tuh, Kak, yuk kita ke depan yuk, Kak. Lihat itu ada apa sih tuh? Kok kayak ada tulisan-tulisan gitu tuh? Ayo. Itu apa ya? Silakan adik-adik, kita lanjut ke ruangan selanjutnya, adik-adik. Ayo. Nah, adik-adik, jadi sebelum menjadi Bank Indonesia, di 1828 namanya itu The Javasse Bank atau Bank Jawa. Nah, Bank The Javasse Bank ini dulu adalah anak perusahaan dari NHM. Nah, perusahaan dagang Hindia Belanda, Jo. Setelah VOC runtuh, Jo. Nah, hampir 200 tahun VOC berkuasa, Jo. Runtuh. Tahu gak runtuhnya gara-gara apa, Jo? Nggak tahu, bangunannya udah nggak kuat, runtuh? Bukan, Jo. Bukan. Nah, 200 tahun berkuasa runtuh gara-gara korupsi, Jo. Nah, jadi itu awal mula kita ada perbankan, Jo. Dengan adanya The Javasse Bank ini 1828. Nah, di kemudian hari setelah merdeka, Indonesia pasti pengen punya bank, Jo. Benar gak, Jo? Oh, gitu. Iya. Jadi mereka bangsa Indonesia menasionalisasi lah bank milik Belanda ini yang dulunya namanya The Javasse Bank menjadi Bank Indonesia. Tepatnya tanggal 1 Juni 1953. Nah, kita punya bank, Jo, jadinya, Jo. Kenapa, Jo, kita penting punya bank, Jo? Aku nggak tahu ya. Tapi gini, Kak. Kalau Iya. semua orang kan sudah sepakat nih, sudah tidak tuker-tukeran tadi yang si Iya. barber itu. Lalu mereka mulai menggunakan uang. Iya, Jo. Lalu bagaimana cara dia dapat uang? Nah, Padahal kan belum punya uangnya. Terus kalau mau pinjam, dia pinjam ke siapa? Tukang kredit? enggak, bukan begitu, Jo. Jadi dibuatlah Bank Indonesia ini. Dulu ada The Javasse Bank. Uang pada masa awal kemerdekaan kita masih menggunakan 3 mata uang, Jo.
Ada Japasa Bank, ada uang Jepang, Jo. Terus ada uang Orida, Jo. Jadi berbagai daerah di Indonesia udah bisa punya uang masing-masing, Jo. Nah, setelah dinasionalisasi di Japasa Bank, kita punya uang sendiri, namanya uang rupiah yang kita gunakan sampai hari ini, Jo. Seperti itu, Jo. Jadi Bank Indonesia ini yang mencetak uang, Jo. Nah, kalau Jojo tadi mau minjam uang, ya itu Jojo bisa menggunakan bank, namanya Bank Permata, Jo. Gitu. Oke, Jo. Kira-kira kita akan lanjut, Jo, ke selanjutnya. Nah, adik-adik, kita sekarang ada di ruangan selanjutnya. Nah, ini adalah ruang periode 1, menggambarkan perekonomian Indonesia tahun 1953 sampai 1959. Di periode ini, kita baru mengenal Bank Sentral, namanya Bank Indonesia, yang dinasionalisasi dari Dijapasa Bank, tepatnya tanggal 1 Juni 1953. Nah, adik-adik, tahu gak nama Gubernur Bank Indonesia yang pertama? Atau Jojo, tahu gak, Jo? Pasti orang tua. Ya, jadi orang Indonesia pertama yang menjadi Gubernur Bank Indonesia namanya Pak Safrudin Prawira Negara. Nah, apa sih tugas Bank Indonesia? Adik-adik tahu gak, adik-adik? Nah, atau Jojo tahu gak tugas Bank Indonesia kira-kira? Wah, aku belum tahu tuh. Nah, Apa salah satu tugasnya, Jo, ya? dan adik-adik, Bank Indonesia itu dapat mencetak uang dan juga mengedarkan uang. Kira-kira itu, adik-adik. Oke. Nah, kita lanjut ke periode selanjutnya. Ayo. Adik-adik, sekarang kita masuk ke ruangan periode kedua. Di tahun 1959 sampai 1966. Bagaimana kita membangun sikap kebangsaan, adik-adik. Nah, kita bisa melihat di ruangan ini bagaimana kita menumbuhkan semangat atau karakter kebangsaan. Ditunjukkan dengan apa? Nah, dengan adanya pembangunan monumen-monumen. Nah, salah satunya adalah patung selamat datang. Adik-adik pasti tahu kan? Nah, Jojo tahu gak patung selamat datang? Nggak tahu. Ya, patung selamat datang yang di Bundaran Hotel Indonesia itu adalah contoh pembangunan pada periode ini. Nah, patung itu dulu dibangun untuk menyambut tamu-tamu pada Asian Games keempat, Jo. Oh, gitu. Nah, gitu, Jo. Nah, tahun 2018 kemarin kita ada Asian Games lagi kan ke Indonesia, Jo? Iya, betul. Nah, itulah bagaimana kita membangun sikap kebangsaan kita. Oke, ya kita lanjut ke periode selanjutnya. Ayo. Nah, sekarang kita ada di periode ketiga. Sekarang temanya ekonomi sebagai suatu haluan. Nah, bagaimana membangun perekonomian itu dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Adik-adik, kalau menabung di mana? Kalau aku di celengan. Iya. Jadi dulu, Jo, sebelum masyarakat rajin menabung ke bank, pertama kita menabung itu menggunakan celengan. Tahu gak, Jo? Nah, celengan ini sudah ada dari era zaman Kerajaan Majapahit, Jo. Jadi celengan itu dari kata celeng atau sebutan untuk babi hutan, Jo. Nah, kenapa, Jo? Ya kan agar adik-adik gemar menabung. Nah, pemerintah waktu itu membuat semacam celengan dari hewan-hewan yang mereka sukai, Jo. Nah, lihat tuh, Jo. Ada celengan dalam bentuk ayam, dalam bentuk kodok, dalam bentuk bebek-bebekan. Nah, aku lihat, dulu terbuat dari tanah liat, Jo. Celengan tersebut yang digunakan untuk menabung, Jo, seperti itu. Jadi pertama kali istilah gemar menabung, yuk kita nabung. Nah, di sini, Jo. Oke. Jadi cukup ya, Jo, di ruangan ini. Yuk, kita beralih ke ruangan selanjutnya. Jo, kita sudah ada di ruangan keempat. Adik-adik, kita udah ada di ruangan keempat nih. Kita bisa lihat, kita sudah memasuki zaman modern dengan ditandai pembangunan-pembangunan. Nah, ternyata pembangunan di Indonesia yang dilakukan pada periode ini justru membuat Indonesia itu masuk ke jurang krisis. Kok bisa begitu sih?
Jojo tahu gak kira-kira alasannya? Kenapa tuh, Kak? Iya, salah satunya adalah karena banyaknya hutang luar negeri, Jo. Nah, pada masa itu, hutang luar negeri itu digunakan untuk membangun. Di sebelah sana, di tahun 95, ada namanya pesawat N250 Gatotkaca, Jo. Itu karya anak bangsa pertama. Tahu gak siapa yang ciptain, Jo? Kalau itu aku kayaknya tahu deh. Yes. Itu yang bikin adalah Bapak B.J. Habibie. Pak Jojo pintar sekali. Ya, adik-adik, jadi Indonesia pernah menerbangkan pesawat pertama asli buatan Indonesia yang dipimpin oleh Baharudin Yusuf Habibie, yang setelah reformasi dia menjabat sebagai presiden. Nah, kira-kira itu. Oke, bagaimana era reformasi? Yuk kita intip yuk di ruangan selanjutnya. Ya, adik-adik, sekarang kita ada di ruang periode kelima. Nah, krisis terjadi di skala lini. Nah, periode ini terjadi di tahun 1997 sampai 1998. Nah, kita mengenal dengan istilah krisis moneter. Nah, kenapa sih terjadi krisis moneter? Jojo kira-kira tahu gak, Jo? Penyebab krisis moneter, Jo? Wah, kenapa ya? Aku belum tahu tuh, Kak. Iya, Jo, krisis moneter itu terjadi karena nilai tukar rupiah terhadap dolar itu terjadi pemerosotan, Jo. $1 yang tadi sebelumnya itu Rp2.000 menjadi Rp18.000. Wah. Nah, jadi kita tidak bisa membeli barang, Jo, dan kita tidak bisa membayar hutang luar negeri. Nah, sehingga terjadi krisis multidimensi karena krisis ekonomi ini. Oke, Jo. Oke. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya ya, Jo. Ayo dong. Oke. Adik-adik, tahu gak sih presiden-presiden yang pernah memimpin Indonesia? Atau Jojo, tahu gak, Jo? Siapa aja yang pernah memerintah di Indonesia? Yang aku tahu Soekarno. Ya. Soeharto. Ya, terus siapa lagi, Jo? Terusnya Ibu Megawati. Sebelum Ibu Megawati terlewat. Ada Ayo. siapa ya? Oh iya, Bapak Gus Dur, aku ingat. Iya. Ya, tahu. Jadi kita bisa lihat ada Bapak B.J. Habibie. Oh iya. Terus ada Bapak Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Lalu ada Ibu Megawati. Nah, ini adik-adik presiden wanita pertama loh. Ingat, kita pernah dipimpin oleh presiden wanita, namanya Ibu Megawati. Terus ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan SBY. Dan terakhir, sekarang kita dipimpin oleh siapa, Jo? Bapak Joko Widodo. Iya, Bapak Jokowi atau Joko Widodo. Oke, yuk kita beralih ke ruangan selanjutnya. Ayo. Ya, oke adik-adik, sekarang kita ada di ruang rapat direksi nih. Nah, kita bisa lihat ada meja dan kursi dan juga lemari-lemari. Nah, yang unik adik-adik, nah seperti sekarang di era COVID kita diwajibkan cuci tangan, di lemari-lemari kaca ini juga terdapat wastafel yang digunakan oleh para pejabat BI waktu itu untuk menyuci tangannya. Nah, pada masa itu kan era pandemi malaria, kalau sekarang kan COVID. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjaga kesehatan dan kebersihannya disediakan wastafel tersebut dan mereka baru melakukan rapat di ruangan ini. Wah. Nah, kira-kira Jo, ada berapa kursi yang ada di ruangan ini, Jo? Banyak sekali. Tapi aku bingung nih, Kak Safian. Iya, Jo. Apa, Jo? Bingungnya? Ganti lampunya bagaimana? Tinggi sekali nih. Jojo ini bisa aja. Ya. Kita lanjut yuk, Kak. Yuk, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ayo. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di ruangan hijau. Nah, kira-kira adik-adik tahu gak kenapa ruangan ini dinamakan ruangan hijau? Jojo tahu gak? Aku sih nggak tahu, Kak. Tapi mungkin karena temboknya jarang dibersihkan ya. Ya, bukan Jo, bukan hijau lumut karena jarang dibersihkan. Tapi coba adik-adik lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, tembok di sini menggunakan marmer yang berwarna hijau. Nah, ini digunakan sehingga para pejabat BI ini saat mengambil keputusan mendapatkan ilham dari tembok-tembok ini. Nah, jadi itu Jo. Oh, aku kira karena warna uang itu hijau, makanya
Diwarnain hijau temboknya. Oke, setelah ini kita akan break sebentar ya adik-adik. Jangan lupa informasi yang tadi Kak Sofyan sampaikan. Diingat-ingat kembali adik-adik. Ya Jo, diingat Jo. Nanti di akhir ini akan ada kuis Jo. Siap. Oke, kita break sebentar sebelum kita akan melanjutkan ke ruangan selanjutnya. Ayo.